Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebuah pulau kecil di ujung timur Asia bernama Taiwan bisa menjadi salah satu isu geopolitik paling panas di dunia? Bukan hanya karena ekonominya yang kuat atau posisinya yang strategis, tapi karena akar sejarahnya yang telah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Dalam video ini, kita akan menyusuri waktu dari kerajaan kuno, era kolonial, hingga ketegangan modern untuk menjawab satu pertanyaan. Mengapa Taiwan begitu penting bagi China? Tahu nggak sih, ternyata hubungan mereka ini sudah lama banget. Cerita ini dimulai jauh sebelum era modern. Bukti sejarah mencatat kontak antara Cina daratan dan Taiwan sudah ada sejak abad ketiga Masehi. Tapi babak penting terjadi pada abad ke-17. Ketika gelombang besar migran dari provinsi Fujian dan Guangdong sekarang di Cina Selatan mulai menetap di Taiwan. Mereka membawa bahasa, budaya, dan sistem sosial mereka. Pada 1683, dinasti Qing Kerajaan Besar Cina saat itu secara resmi memasukkan Taiwan ke dalam wilayah kekaisaran. Dan pada 1885, statusnya dinaikkan menjadi provinsi penuh. Artinya, Taiwan bukan lagi sekadar poster depan, tapi bagian integral dari Cina. Trauma nasional. Namun, masa damai itu tidak bertahan lama. Tahun 1895, Cina kalah dalam Perang Sino-Jepang pertama. Dipaksa menandatangani perjanjian Shimonoseki. China harus menyerahkan Taiwan dan Kepulauan Penghu kepada Jepang. Bagi Cina, ini bukan sekadar kehilangan wilayah. Ini adalah trauma nasional bagian dari apa yang disebut masa penghinaan nasional ketika negara-negara asing memotong-motong China. Jepang lalu menduduki Taiwan selama 50 tahun. Mereka membangun infrastruktur, tetapi juga memaksakan asimilasi budaya. Sebuah luka yang masih terasa hingga generasi berikutnya. Kembali ke China. Perang Dunia Kedua mengubah segalanya. Dalam Deklarasi Kairo 1943 dan Perjanjian Potsdam 1945, sekutu termasuk Amerika Serikat dan Inggris menegaskan, setelah perang, Taiwan harus dikembalikan ke Cina. Pada Oktober tahun 1945, Jepang secara resmi menyerahkan kedaulatan Taiwan kepada pemerintah Republik Cina yang saat itu memerintah seluruh Cina daratan. Tapi 4 tahun kemudian, 1949, terjadilah perang saudara di Cina. Partai Komunis menang, mendirikan Republik Rakyat China di daratan. Pemerintah Republik Cina yang kalah melarikan diri ke Taiwan. Sejak saat itu, dunia memiliki dua pemerintahan yang mengaku sebagai Cina. Dan Taiwan menjadi pusat dari perpecahan ini. Lalu, bagaimana dunia menyikapinya? Prinsip satu China. Pada 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi ke-2758, isinya Republik Rakyat China adalah satu-satunya wakil sah seluruh China. Taiwan tidak mendapat kursi terpisah. Inilah yang disebut prinsip satu China. Prinsip yang hingga kini diakui oleh lebih dari 180 negara yang berdiplomasi dengan China. Bagi Taiwan bukanlah negara merdeka. Taiwan adalah provinsi Cina yang karena sejarah Perang Dingin masih berstatus terpisah secara administratif, tapi tidak pernah lepas secara kedaulatan. Jadi, mengapa ini begitu penting bagi Cina? Ada 3 alasan utama. Pertama, kedaulatan. Kehilangan Taiwan berarti membuka celah bagi separatisme di wilayah lain seperti Tibet atau Xinjiang. Kedua, keamanan. Taiwan terletak di jalur pelayaran utama Asia Timur. Jika jatuh ke tangan kekuatan asing, itu seperti pisau yang mengancam perut Cina. Ketiga, identitas nasional. Reunifikasi dianggap sebagai menyelesaikan pekerjaan rumah sejarah, menutup luka dari masa penjajahan, dan restorasi kejayaan China. Memahami sejarah Taiwan bukan sekadar memahami peta, tapi memahami mengapa sebuah pulau kecil bisa menjadi simbol harga diri, kepedihan, dan harapan bagi 1 miliar lebih orang. Apakah kamu punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video analisis sejarah dan geopolitik.
Sampai jumpa di video berikutnya.